sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Muhammad Khalafidin dan teman saya Lutfi Nuzul. Di sini kami akan mempresentasikan tentang surau ya, surau. Yang pertama dari saya ini tentang sejarah surau itu sendiri. Surau itu bisa diartikan sebagai tempat penyembahan. Nah, di sini bangunan kecil dulu ya sebelum Islam masuk itu sebuah bangunan kecil yang digunakan untuk penyembahan arwah nenek moyang. Nah, setelah Islam masuk itu digunakan ada dua penggunaan surau, yaitu untuk lembaga pendidikan dan lembaga sosial. Nah, setelah itu surau itu merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai karakteristik tersendiri. Setidaknya ada 4 karakteristik dari surau. Yang pertama yaitu tentang bentuk dari surau itu sendiri. Surau itu kalau di zaman sekarang itu seperti masjid atau musola. Nah, di situ itu sistem pembelajarannya itu menggunakan metode halakoh dan sorogan. Apa itu? Halakoh itu seperti sebuah diskusi gitu. Nah, kalau sorogan itu setiap murid itu seperti menyetorkan, kalau dalam istilah sekarang itu kayak hafalan itu, atau mungkin bisa membaca kitab itu langsung ke gurunya. Nah, istilah guru di zaman dulu, di zaman pendidikan surau itu namanya syekh. Namanya syekh itu zaman pendidikan surau. Nah, untuk istilah murid zaman dulu yang termasuk dalam karakteristik ciri khas dari surau itu dinamakan orang siak. Nah, orang siak itu istilah murid pada zaman surau. Nah, itu soal sejarah surau dan karakteristik surau. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, kemudian poin yang ketiga yaitu mengenai isi atau materi pendidikan surau. Jadi memang surau ini dulunya bukan kebudayaan dari umat Islam sendiri, dari budaya Hindu atau Buddha sebagai tempat penyembahan nenek moyang. Kemudian karena terjadi Islamisasi di Indonesia, maka disisipkan budaya-budaya Islam oleh para ulama Nusantara, termasuk di surau ini juga ada. Jadi materi atau isi pendidikan di surau itu murni tentang keagamaan Islam. Jadi mengenai Al-Quran, kemudian ada nahwu, sorof, fikih, kemudian sejarah dan lain-lain. Materi memang full mengenai agama Islam. Kemudian yang poin yang keempat yaitu mengenai literatur keagamaan. Sudah dijelaskan bahwa dari awal terjadi asimilasi budaya. Jadi literaturnya itu tetap bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Kemudian dari kitab-kitab ulama-ulama terdahulu. Tapi di sini dominasi dari ulama-ulama Melayu ya, karena yang kita tahu surau itu dari Melayu. Jadi kalau dari Jawa itu tidak ada. Jadi seperti itu ya. Ya. Tambahan sedikit dari saya, tadi kelewatan itu surau itu terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu bentuk besar dan kecil. Nah, induknya itu yang bentuk besar itu, kalau yang kecil itu seperti kalau diistilahkan zaman sekarang kayak anak cabang gitu. Nah, itu zaman dulu ada bentuk-bentuknya seperti itu. Itu karakteristik dari surau itu sendiri. Ya, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas, mari kita diskusikan di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.